Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan pasti juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Allah dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai yang 13. Saya memberikan tema renungan ini adalah perbedaan hati orang fasik dan orang beriman. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang fasik adalah orang yang mengenal Allah tetapi tidak melakukannya. Tapi orang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ada bedanya, hatinya itu berbeda. Apa bedanya, saudara? Orang fasik itu seperti apa hatinya? Mari kita lihat ayat 2, 4, dan 5 yang mengatakan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi luar biasa. Hati orang fasik itu dosa yang selalu berbicara, dosa yang selalu bertutur, sehingga tidak takut dengan Tuhan. Sehingga mulutnya selalu berkata jahat dan menipu, sehingga berhenti berbuat bijaksana dan berbuat baik, sehingga menempatkan dirinya tidak di jalan yang benar, tapi di jalan yang tidak benar. Bahkan kejahatan tidak ditolak, tapi dilakukannya dalam hidupnya. Akibatnya, saudara, semua orang yang menjadi tahu dan dibenci oleh semua orang, seperti yang dikatakan ayat 3. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Jadi walaupun berusaha menutupi dosanya, lama-lama terbuka dan banyak orang tahu, dan akhirnya banyak orang membencinya. Dan bagaimana hati orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya? Hatinya dapat memahami, menghargai, dan mengakui kasih setia Allah dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke bumi, ke awan. Kasih setia Tuhan itu sampai ke langit, sampai ke awan, artinya tidak terbatas seperti kata Rasul Paulus dalam doanya kepada orang Efesus. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19, dia mengatakan bahwa kasih Allah itu panjang, kasih Allah itu lebar, kasih Allah itu tinggi, kasih Allah itu dalam, kasih Allah itu melampaui segala akal pengetahuan manusia. Orang-orang beriman dapat memahami itu, saudara, dan kemudian dapat menghargai dan mengakuinya. Mari kita lihat, saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anakmu berlindung dalam naungan sayapnya. Ayat yang ke-9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi orang beriman itu dapat memahami kasih Allah yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam, yang melampaui segala akal pengetahuan manusia, dan menghargai kasih Allah itu dan mengakui kasih Allah itu, karena kasih Allah itu berkuasa melindungi anak-anak manusia atau melindungi umatnya dengan kepak sayapnya. Kemudian juga berkuasa memelihara umatnya, memberi makan dengan lemak, memberi minum dari sungai kesenangan, dan bahkan di dalam kasih Allah itu ada sumber kehidupan dan terang kehidupan yang membuat manusia hidupnya
penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terus berjalan di dalam terang Allah. Di dalam terang Allah, sehingga semua orang akan melihat terang itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tapi juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Artinya, karena Yesus terang dunia, kita hidup di dalamnya, maka kita berjalan di dalam terang Allah itu, bukan berjalan di dalam kegelapan. Marilah kita berdoa seperti Paulus berdoa, supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami kasih Allah itu, yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam, yang melampaui segala akal pengetahuan kita, sehingga kita terus berjalan di dalam terang Allah, sehingga hidup saya dan saudara menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.